Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Waman utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man ruknan ing rukun mimma saking perkara ya tawaqqafu kang kandhek alaihi ing atase ma apa al-hajju haji lam yahilla mongko ora metu sapa man min ihramihi saking ihrame man hatta ya'tiya sehingga nekani sapa man bihi kelawan ar-rukn al-matruk. Wala yujbaru lan ora ditambeli apa dzalika ruknu apa mengkono-mengkono rukun bidamin kelawan dam. Pada bagian ini Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu taala menjelaskan berkaitan dengan orang yang meninggalkan rukun-rukun yang menjadi penentu terhadap keabsahan haji. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحَجُّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ الرُّكْنُ بِدَمٍ. Beliau mengatakan bahwa barang siapa meninggalkan satu rukun, yakni ghairul wuquf, rukun yang selain wukuf, yakni tawaf ifadah, sa'i ataupun mencukur atau potong rambut, yang mana rukun-rukun tersebut menjadi penentu terhadap keabsahan haji, mimma yatawaqqafu alaihi al-hajju awil umratu ataupun juga umrah, lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Di sini lam yahilla bimakna lam yakhruj, bahwa orang tersebut tidak keluar dari ihramnya sampai dia melaksanakan rukun tersebut, yakni rukun yang ditinggalkannya. Wala yujbaru dzalika ruknu bidamin, dan rukun tersebut yakni la yujbaru dzalika ruknul matruk bidamin. Rukun yang ditinggalkannya itu tidak bisa diganti atau ditambal dengan membayar dam. Dari penjelasan beliau, hatta ya'tiya bihi ay birruknil matruk fayastamiru muhriman walau sinin. Ketika dikatakan bahwa siapapun yang meninggalkan rukun-rukun yang menjadi penentu keabsahan haji ataupun umroh, yakni selain wukuf, maka dia tidak keluar dari ihramnya, yaitu ihram haji ataupun umroh, sampai dia melaksanakan rukun yang dia tinggalkan itu. Artinya fayastamiru muhriman walau sinin, maka dia tetap berstatus muhrim walaupun itu berlangsung bertahun-tahun. Karena apa? Li'anna sa'ya wat tawafa wal halqa la akhira liwaqtiha. Karena sa'i, tawaf ifadah dan juga halq itu tidak memiliki batas akhir waktu. Nah, yang penting untuk diketahui adalah bahwa ketentuan tersebut tidak ada bedanya, baik itu bagi orang yang meninggalkan rukun tersebut secara sengaja, ataupun lupa, ataupun karena bodoh bersamaan dengan kemungkinan dia melakukannya, ataupun orang tersebut meninggalkan rukun tersebut karena adanya uzur. Misalnya orang yang haid sebelum melaksanakan tawaf ifadah, kal haidi qabla tawafil ifadah. Maka berkenaan dengan wanita yang haid sebelum melaksanakan tawaf ifadah,
Syekhul Azhar Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam hasyiah beliau, "Tsumma in kanat min ahli Makkah aw qaribatan minha, lazimaha musabaratul ihram hatta ya'tiya bit-tawafi walau tala zaman, wa yahrumu 'alaiha muharramatul ihram." Bahwa bagi wanita yang haid sebelum melaksanakan tawaf ifadah itu diperinci. Yang pertama adalah ketika dia adalah penduduk Mekah atau penduduk daerah yang dekat dengan Mekah. Maka dalam hal ini wajib baginya untuk bersabar dalam kondisi ihram sampai dia melaksanakan tawaf, yakni setelah darah haidnya berhenti dan dia telah mandi wajib. Kemudian dia melaksanakan tawaf, walaupun dia membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan tawaf setelah haidnya itu. Dan dalam kondisi dia ihram, yakni sebelum dia melaksanakan tawaf, yahrumu 'alaiha muharramatul ihram. Dia tetap dikenai ketetapan untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Kemudian bagaimana kondisinya jika wanita yang haid ini, yakni sebelum dia melaksanakan tawaf ifadah, adalah wanita yang berasal dari daerah yang jauh, Indonesia misalnya. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wa in kanat min baldatin ba'idah wa khawfat ala nafsiha law takhallafat, fatakhruju ma'al qafilah hatta taswila ila mahallin la yumkinu harruju' minhu ila Makkah. Thumma tatahallalu kal muhsar, wa yastaqiru fi dhimmatiha at-tawaf. Wala tahrumu 'alaiha muharramatul ihram hina idzin. Tsumma ta'udu wa tuhrimu li ajli tawaf wa ta'ti bihi." Bagi perempuan yang keburu haid sebelum melaksanakan tawaf ifadah, maka jika dia adalah wanita yang berasal dari negeri yang jauh, misalnya Indonesia, in kanat min baldatin ba'idah, kemudian dia khawatir terhadap keselamatan dirinya kalau semisal dia tidak pulang bersama dengan rombongan, sehingga dia tidak mungkin untuk menetap lebih lama di Mekah hingga dia selesai haid, maka fatakhruju ma'al qafilah hatta taswila ila mahallin la yumkinu harruju' minhu ila Makkah. Maka dia boleh untuk kembali ke tanah air, keluar bersama rombongan dari Mekah sampai di suatu tempat di mana dia tidak mungkin untuk kembali ke Mekah. Kemudian dia mesti bertahallul sebagaimana tahallulnya orang yang muhsor, orang yang terkepung musuh, yakni dengan cara menyembelih kambing, kemudian cukur atau halaq, dan niat tahallul. Maka dengan hal tersebut dia telah keluar dari ihram. Namun demikian, wa yastaqiru fi dhimmatiha tawafu. Tawaf masih menjadi tanggungan dia. Dalam arti, sewaktu-waktu nanti dia kembali ke Mekah, maka dia wajib untuk ihram untuk melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakannya. Wala tahrumu 'alaiha muharramatul ihram hina idzin, tsumma ta'udu wa tuhrimu li ajli tawaf wa ta'ti bihi. Naam. Kemudian yang patut diperhatikan bahwa penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini adalah jika kita berpegangan kepada qaul ashah. Kemudian hal yang patut diketahui pula bahwa penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala tersebut adalah dengan catatan jika memang darah haid itu keluar secara terus-menerus, tidak ada jeda. Berbeda halnya ketika darah haid tidak keluar secara terus-menerus. Ketika darah haid tidak keluar secara terus-menerus, ada dua pendapat yang bisa juga diamalkan oleh kaum muslimin, yakni yang pertama, jika kita berpegangan kepada qaul yang ashah, yang mana qaul tersebut berpendapat bahwa hukum haid itu tidak hanya terbatas pada saat darah sedang keluar saja. Maka dalam hal ini ketentuannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri tadi, yakni dia boleh kembali ke tanah air, kemudian sampai di suatu tempat yang dia tidak memungkinkan untuk kembali ke Mekah, dia melakukan tahallul, yakni dengan cara menyembelih kambing, cukur, dan niat tahallul,
Kemudian, sewaktu-waktu jika nanti dia kembali ke Mekah, maka dia wajib ihram untuk melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan tawaf. Ini adalah tata cara yang tadi. Nah, sedangkan jika kita mengikuti qaul yang muqabilul ashah, yakni qaul yang berpendapat bahwa hukum haid itu hanya terbatas pada saat darah sedang keluar saja, maka seorang wanita yang haid bisa saja langsung mandi wajib ketika darahnya tidak sedang keluar. Kemudian sesegera mungkin untuk melakukan tawaf ifadhah. Ini kalau mengikuti pendapat muqabilul ashah. Naam. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa man taraka wajiban min wajibatil haji ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.